أحد. Selamat malam, ya, Pak Yusuf malam, dan Bu Tuti. Malam, ya. Jadi sinyal kami ini lagi kurang mendukung juga ini. Ya, terus dari api silakan masuk. Shalom ya. Kemenangan. Selamat, terima kasih Pak Yusuf waktunya. Oke. Terima kasih. Kasih karunia, silakan kasih karunia masuk. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam semua. Ya. Ya, Pak Hasan Bandri, silakan Pak Hasan Bandri masuk. Ya, sama Pulau Bintang. Terus kita ini dulu ya. Ini dulu ya, yang lain sabar ya, tunggu ya. 2 menit, 3 menit, 3 menit. Yang lain dulu, Pak. Yang lain. Ya, oke. Dulu, Pak. Oke. Kita ke ini dulu, ke apa? Ke Pak Cabe dulu. Silakan Pak Cabe. Oke, pertanyaan saya tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu bahwa di dalam kekristenan itu hanya ada pasti dan amin, artinya tidak ada insya Allah. Pun apa saya boleh untuk bertanya sebelum pertanyaan itu dijawab. Halo. Ya, halo. Suara saya nggak dengar. Putus, Pak. Saya dengar, Pak. Dengar, lanjut, ya. Itu sebelum pertanyaan saya dijawab, apa saya boleh bertanya latar belakang dari narasumber dulu, Pak? Silakan, Pak. Silakan. Oke, selamat malam Bu Tuti. Sebelum pertanyaan saya tadi dijawab, nanti mungkin bisa dijawab oleh yang lain juga. Yang saya tanyakan, Ibu tadi dari Muslim pernah sampai sempat juara MTQ ya Bu ya? Iya Pak. Nah, Ibu Tuti tolong bisa sebutkan di dalam MTQ itu ada 7 lagu wajib. Tolong sebutkan 7 lagu wajib yang untuk mengikuti MTQ dan berikan salah satu contohnya saja, Bu. Pak, saya minta maaf, saya sudah lupa yang masuk dalam nuansa Islam. Minta maaf, saya sudah tidak bisa lagi jawab. Sudah lupa sama sekali, Bu ya? Maaf. Nggak tahu sama sekali, Bu ya? Sudah lupa. Kalau ini, Bu? Iya, saya sudah lupa. Mungkin kalau huruf hijaiyah masih ingat, Bu? Bisa sebutkan huruf hijaiyah, Bu? Sudah lupa, Pak, saya. Saya nggak sanggup lagi untuk berbicara dengan lupa, Ibu ya? Iya. Setelah saya mengenal Yesus, Pak, saya sudah dibutakan dengan. Iya. Saya sudah dibutakan dengan keislaman, Pak. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa itu? Kesaksian Ibu sangat luar biasa sekali bohongnya. Kalau kelasnya MTQ masa itu huruf hijaiyah saja nggak bisa kan, itu sungguh sangat luar biasa sekali bohongnya. Ngibulnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi alangkah lebih santun, lebih bagus kalau diskusi kita malam hari ini, Ibu kalau memang jalannya memang kafir dari lahir, bahwa Ibu itu kafir tulen, itu lebih kita bisa lebih bicara atau untuk berdiskusi dengan lebih santun, lebih baik. Kita membandingkan konsep bukan gitu Bu. Ya, mohon interupsi. Itu kalau orang Islam itu derajatnya paling jelek itu idiot, Pak. Paling jelek itu bodoh. Tapi kalau Pak Aceh itu kayaknya gimana? Saran saya Pak Aceh segera konsultasi dengan dokter dah. Kayaknya sudah miring otaknya Pak Aceh ini. Iya benar, Pak. Silakan Pak Umar, silakan. Oke, terima kasih banyak waktunya.
silakan, saya Pak. mau izin bertanya, tapi saya tanya teruntuk khusus ke Ibu Tuti ya. Tolong yang lain jangan ada yang bantu jawab. Termasuk Pak Yusuf, tolong jangan diinterupsi. Karena pertanyaan saya ini personal sekali tentang kesaksian beliau. Jadi yang lain mau menanggapi silakan, tapi setelah Ibu Tuti. Jadi tolong jangan dipotong. Saya mau tanya ke Ibu Tuti. Tadi saya mendengarkanlah kesaksian Bu Tuti. Saya juga seorang bapak. Saya tampilkan dulu mukanya, jadi saya bukan anonim ya. Oke, kelihatan ya Bu ya? Ya, saya juga seorang bapak. Saya punya anak. Tadi saya dengar kesaksian Ibu tentang Ibu. Saya turut berduka cita. Saya dengar Ibu kehilangan anak ya Bu ya. Anaknya meninggal, betul ya Bu ya? Anak pertama, ya kan? Anak kedua, Pak, 3 dan 4. Kedua, ketiga, keempat ya? Anak saya, anak saya ada meninggal, Pak. Oke. Tapi tadi di situ Ibu bilang karena dosa-dosa saya gitu segala macam. Itu dosa apa Ibu ya? Kalau boleh tahu. Kok sampai istilahnya anaknya meninggal? Supaya saya tahu gitu. Kenapa? Kira-kira. Ya, banyak kriteria dosa yang dapat terjadi pada diri kita sehingga menghambat berkat datang pada kita, Pak. Saya berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkan dosa apa yang kuperbuat, Tuhan. Sehingga kutuk ini datang pada saya, sehingga ketiga anak saya meninggal. Apa yang saya lakukan, Pak? Saya melakukan Baal, yaitu ritual-ritual arwah orang mati, dan membangun mesbah kuburan, ya, itu tidak layak di mata Tuhan, Pak. Jadi orang yang sudah mengenal kebenaran di dalam nama Yesus, itu yang kau lakukan, jangan harap kau tidak akan dapat berkat termasuk kekuburan, ya semacam meminta sesuatu lah. Bukan meminta sesuatunya, Pak. Kita membangun kita membangun kuburan. Iya. Itu yang dimaksud, saya, Pak. Lantas dosa. Iya. Oke. Saya nggak mau tahu lebih lanjut dosanya apa. Tapi pertanyaan saya gini. Iya, dosa itu sejauh yang saya tahu, sejauh yang kita tahu lah, istilahnya kan Yesus ini atau Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus ini kan Tuhan yang pengasih ya Bu ya. Betul ya Bu? Pengasih kan? Tuhan yang Maha Kasih. Istilahnya. Katanya ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, betul nggak gitu? Iya, betul Pak. Tapi itu istilahnya. Pertanyaan saya, tolong yang lain jangan yang jawab ya. Saya tanya ke Ibu Tuti. Pertanyaan saya, anaknya Ibu tuh dosa apa? Kenapa sampai dapat istilahnya kalau orang bule itu human sacrifice, sampai istilahnya jadi korban kesalahan orang tua? Salah apa sih sampai sejahat itu Yesus gitu loh? Kan anak ini nggak salah. Sampai 3 loh. Gitu. Iya. Ya. Oh gitu ya Pak. Pak, dari dosa yang biasa Pak. Halo. Halo Ibu. Halo. Halo. Bu Tuti. Ya. Shalom Pak Yusuf. Sepertinya sinyal Pak Yusuf. Ya, kayaknya sinyal itu. Oke. Ya, sinyal. Betul, sinyal. Ya, jadi begini Pak Umar, saya jelaskan ya. Silakan jadi Pak. Sistem kerja Tuhan itu sangat suci, sangat adil dan sangat sempurna. Tuhan tidak akan pernah bisa membela, memihak kepada orang yang melakukan pelanggaran. Jadi begini, Ibu Tuti pada waktu itu dia melakukan ritual dan melibatkan anaknya. Karena apa? Karena anak-anaknya itu imannya masih diperhitungkan dari iman orang tua. Itu di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan.
Jadi kalau orang tuanya berbuat salah, itu otomatis dosa atau akibat yang dilakukan oleh orang tuanya itu berdampak kepada anaknya. Nah, Tuhan tidak mungkin bisa membela orang yang melakukan kesalahan. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa kalau di dalam kebenaran, yang melakukan pembunuhan itu bukan Tuhan, itu setan. Ya, beda kalau di dalam agama Anda. Mungkin yang dipahami itu kalau yang membunuh itu adalah Tuhan. Kalau di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak pernah membunuh. Tuhan Yesus itu datang dengan mengasihi, menyelamatkan. Justru Tuhan ingin supaya kita tidak mati sia-sia, mati konyol, dan mati di dalam neraka. Makanya Tuhan Yesus datang menggantikan kita karena kita berdosa, gitu Pak Umar. Oke, saya tanggapi ya. Nanti yang lain nanti tolong. Ya. Oke, berarti kekristenan mengizinkan itu ya Pak ya? Pengorbanan manusia berarti kan? Artinya anak ini nggak salah jadi tumbal gitu berarti bisa ya? Bukan, itu sistem kebenaran Pak. Iya, ya, dalam kekristenan itu mungkin kayak gitu. Yang anak ini nggak salah, kena imbasnya gitu mungkin. Apakah mungkin itu aja? Jawab iya atau tidak? Loh kan tadi saya sudah jelaskan, kebenaran punya berarti jawaban iya. Kebenaran sistem itu, bahwa silakan. Kalau ada pelanggaran, upahnya itu adalah dosa. Dosa kalau sudah matang, tapi anak ini kan nggak dosa. Kematian. Iya, tapi anak ini kan nggak tahu apa. Apa sih dosanya nih anak? Iya, karena di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, itu sudah diberitahu. Anak-anak itu diselamatkan berdasarkan iman orang tuanya. Gitu, Pak. Jadi kalau iman orang tuanya masih kepada kuasa kegelapan, nah ini membuka peluang dari iblis untuk melakukan kejahatan di dalam diri daripada orang-orang yang tidak berdaya. Seperti itu Pak Umar. Oke, confirm. Berarti anak itu bisa kena imbas dosa turunan orang tua dalam kekristenan. Oh, betul Pak begini. Nambahkan Pak Yusuf. Bisa Pak Yusuf. Ya? Bisa saya bisa nambahkan? Ya, silakan kasih karunia, silakan.